Nah, apa yang bikin abang itu di penjara kemudian berubah gitu? Maksudnya kayak saya tahu abang kan belum Islam pada waktu itu masuk penjara ya? Betul. Nah, kemudian mualaf dalam penjara. Iya, betul. Belajar. Maksudnya apa reaksi 3 orang ini ketika tahu temennya atau adik-adikannya ini sudah menjadi Muhammad Ali Yusuf dan masuk Islam dan pakai peci ketemu mereka? Iya, pas ketemu gitu ya saya cerita, tapi lu bukan aliran yang aneh-aneh kan gitu. Paling tanyaan kayak gitu aja. Rata-rata ustadznya ya di luar tuh sebenarnya ustadz juga, bahkan ada yang jadi mubalik atau biasa jadi khotib Jumat. Iya bilang, Bang, dulu ustadz kalau di luar mau khotib Jumat, paling enak nyabu dulu kata. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan teman-teman semuanya masih dalam suasana Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari tim Tenda Tanya Kaks Production. Dan kali ini teman-teman pasti sudah lihat di thumbnail juga, ini salah satu bintang tamu yang akhir-akhir ini sering kita lihat. Awal mula di YouTube, kemudian muncul potongan-potongannya di Twitter, di IG Reels, di TikTok, segala macam, karena pertemanan beliau dengan seorang Lord Wancoy. Nah, inilah dia berikut ini, Ustadz Jojo Ali Yusuf. Masya Allah. Abang Jo, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, kita syuting ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maaf ganggu waktu itikafnya nih Bang. Iya. Kita itikaf di alam. Itikaf tapi bikin konten tapi kita. Bang Jojo, saya sempat nonton lah Bang Jojo dan teman-teman Green Boys. Ini awal mula bisa berteman dengan 3 makhluk itu dari mana tuh? Kalau saya kan tinggal di daerah Menteng Atas, itu berteman dengan Wancoy, tetanggaan kita. Oke. Kita tuh tetanggaan awalnya, terus kita setiap malam minggu tuh nongkrong di Suropati karena Wancoy dulu anak-anak skate dia kan, anak punk, main-main skate gitu kan. Oke. Nah dulu saya ikut nongkrong bareng sampai kurang lebih 15 tahunan lah kurang lebih lah. Jadi setiap malam minggu istiqomah tuh di Taman Suropati itu. Jalan pakai sepatu jam 9 dari rumah, pulang azan subuh tuh biasa tuh. Taman Suropati ini dekat Masjid Sunda Kelapa itu bukan sih? Betul. Menteng situ. Oh, padahal bisa istiqomah ke Sunda Kelapa aja itu ya. Tapi pada waktu itu jalan hidupnya lagi ke taman aja dulu. Benar. Taman aja dulu. Belok ke situ benar. Ini satu angkatan sama Wancoy beda ini. 7 tahun kurang lebih. Jadi Wancoy, Gofar dan Riko tuh lulus SMA, saya baru masuk SMP kelas 1. Ini kan bedanya cukup jauh. Kok bisa maksudnya nongkrong sama Wancoy maksudnya? Iya jadwalnya memang kalau bahasa orang Jakartanya ade-adean gitu kan. Tapi ya mungkin cocok di partner in crime-nya dulu mungkin gitu. Cocok gitu, nyambung gitu Bang. Jadi istilahnya seia sekata lah gitu maksudnya. Jadi kan enak gitu. Jadi walaupun kan aneh ya, maksudnya kayak orang baru lulus SMA nih, ngajak nongkrong anak kelas 1 SMP. Iya benar. Agak aneh sih. Iya benar. Ya sayanya aja yang lebih seneng mereka nongkrong di mana dulu, ya udah saya ikut nongkrong di situ gitu. Jadi mereka ngomongin dulu kan mereka ngepang kan, saya juga ikut ngepang gitu, musik-musik. Tiga ini ngepang semua ini? Oh enggak sih, kalau si Riko kan jalurnya dia streetball, basketball. Oh, berarti dari dulu udah hip hop dia? Iya, benar. Kalau Wancoy sama Gofar kan dia satu band, dia punk. Dulu ada nama bandnya Socialister, agak cukup terkenal bandnya itu. Gitu. Jadi saya ikut kalau mereka manggung di mana, saya ikut gitu. Kayak gitu. Nah, 2 anak punk, 1 anak hip hop lah. Iya, betul. Kemudian bergabung dengan 1 anak SMP ini yang suka ngikut. Tiga abang ini lah. Iya, benar. Berarti valid nggak
kalau saya bilang kejahatan itu akhirnya terkena dari 3 orang itu. Iya, kalau menurut riwayat seperti dosanya Qabil membunuh Habil pertama kali kan seluruh orang yang membunuh manusia kan nyalurnya ke Qabil. Ya, crime saya juga mungkin mengalir ke Wanco ya. Kan begitu kan. Berarti kita tahu ya. Iya, jadi ada sanad crime saya ke sanad Wanco ya crime-nya memang. tuh. Bener. Dan di dalam hal crime tuh Wanco cukup sikoh ya. Cukup terpercaya gitu. Jadi Bener. memang ini sahih ya. Sikoh terpercaya deh, bener Bang. Bener. Itu abang tuh berarti sempat ini nggak? Maksudnya putus kontak nggak? Di masa-masa yang abang, maksudnya saya lihat di konten-konten abang sempat di ya dunia yang kita tahu lah, dunia Iya, benar. gelap lah. Nah itu tuh putus hubungan dengan mereka atau masih gimana? tetap mereka alhamdulillah waktu saya pertama kali akhirnya terkena kasus masuk penjara kan. Mereka tetap support Bang. Jadi mereka tetap kunjungin saya. Kadang-kadang kalau mereka suka patungan ngirimin saya uang di dalam penjara untuk saya makan kayak gitu-gitu. Tapi mereka di luar sebenarnya harapan saya kan dengan saya kayak gitu, saya harap mereka mungkin udah bertobat lah minimal ya berhenti dari gitu-gitulah. Tapi ternyata laporan-laporan yang terjadi ya masih sering bolak-balik ke diskotik gitu. Artinya. Tapi itu dulu. Dulu ya, Masih dulu. ya. Iya, Ini benar. kita bicara masa lampau ya teman-teman. Iya ya. benar. Ini kita lagi gali asbabun nuzulnya. Masa-masa lampaunya kenapa terjadi. Benar. Nah itu, artinya pada saat kejadian, taruhlah abang ditangkap itu, Iya. itu tuh sebenarnya dengan 3 orang ini masih berteman ya? Iya, tapi kalau saya dulu kan kalau si Riko sama Gofar dia kan orangnya memang narkoba enggak dia? Oke. Nggak, kalau si sama Wancoy memang pas saya ketangkep pun saya lagi belanja yang dimana salah satu pasien saya itu Wancoy itu. Jadi Wancoy pertama kali ngajarin saya narkoba. Tapi kalau soal jualan dulu saya duluan. Saya duluan dulu. Nah kan habis itu kan dia kan pernah ketangkep juga jualan tuh kan. Nah kalau masalah jualan saya duluan. Tapi kalau pertama kali yang ngajarin saya pertama kali make kayak gitu-gitu. Saya kelas 2 SMA saya udah main ekstasi itu. Ekstasi itu yang pil-pil ya, yang pil-pil. Kelas 2 SMA saya udah diajak sama Wancoy ke diskotik daerah kota Stadium. Jadi saya udah dikenalin dunia kayak gitu. Nah, tapi saya orangnya kalau dalam hal kayak gitu, dalam sesuatu kadang-kadang suka nggak mau kalah gitu kan. Terpacu aja kayaknya. Sampai di tahap kayaknya mereka wah ini udah kelewatan ya anak gitu, udah terlalu nekat, saya udah nggak ada apa-apanya kan, udah nggak ada takut-takutnya kan. Saya kalau ngambil barang gitu-gitu kan di sana grosir ITC Mangga 2 alias Kampung Ambon. Emang di situ? Cengkareng. Wah di situ dulu Bang, istilahnya kalau kita beli di tempat lain bandar-bandar kampung, kita beli 1 gram aja paling 0,7 lah, paling 0,8 paling maksimal. Dikurangi timbangannya. Iya, makanya. Wah, ini kaum mah Nabi Syuaib. Ini kaum Nabi Syuaib ini. Ini kaum Nabi Syuaib mengurangi takaran. Iya, bener Bang. Ya walaupun itu haram, walaupun itu maksudnya barangnya barang haram, tapi jangan kurangi timbangan dong. Double kill haram itu namanya Bang. Itu gimana sih? Udah jual barang haram, timbangannya dikurangin juga. Iya. Nah kalau di Kampung Ambon, sama dia kan timbangan digitalnya di depan kita Bang. Jadi kan dia kayak kasir Alfamart gini kan. Kita beli misalkan berapa? Beli 10G. Ditimbang sama dia 10, dilebihin sama dia Bang. Udah gitu kan, wah kalau orang penikmat sabu tuh kayaknya baru ngelihat tampilannya aja tuh udah mules, bukan main itu ngeliat tampilannya dia gitu. Ya udah Bang, saya mau bawa pulang segini segala macem. Nah di situ enak, istilahnya cincai transparan bisnisnya gitu. Jangan ada dusta di antara kita gitu istilahnya tuh di situ tuh. Begitu. Waktu abang ketangkap gitu, abang dengar berita nggak? Maksudnya yang itu juga akhirnya pada tutup semua. Karena mereka ini ntar Jojo ngomong nih, ntar Jojo kasih tahu lagi. Enggak sih Bang, karena di situ terkoordinir banget sih Bang. Jadi ternyata saya juga baru tahu ternyata di Kampung Ambon itu. Jadi dia kan kayak satu wilayah, anggapnya kayak kampung ini Bang. Okay. Ada tempat misal ada rumah Mangga 1, rumah Mangga 2. Nah, itu ada jalannya, ada jalan Intan Berlian. Jadi orang-orang yang rumahnya ini buka tempat seperti itu Bang, rumah-rumah yang tidak tetangganya itu dapat subsidi sehari 200 sampai 300 ribu Bang. Uang tutup mulutnya. Jadi sampai tetangga-tetangganya itu dibayar segitu tuh hal kecil gitu. Saya juga baru tahu pas saya masuk itu tetangga-tetangga. Jadi ya sama-sama tahu aja tutup.
konsep zakat penghasilan. Nah, benar. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan setiap hari. Benar. Jadi setiap hari, ya sekarang orang siapa? Tinggal tetangga di sebelahnya itu kan, yang penting dia tutup mulut. Sehari 300.000, sebulan bisa 9 juta kan? Nggak kerja nggak ngapa-ngapain, cuma tutup mulut doang kan? Dapur aman sudah. Begitu. Jadi mereka ternyata saya juga baru tahu. Nggak tahu sih sekarang mungkin sudah tutup ya. Gitu mungkin. Mungkin. Nah, lalu kemudian ini tuh yang abang ketangkap itu pertama kali. Pertama kali. Ya saya ketangkap pertama kali. Itu maksudnya ini pertanyaan standar banget. Cuman saya pengen, maksudnya itu rasanya kayak gimana sih? Maksudnya abang merasakan selama ini kayak aman-aman, tiba-tiba ketangkap dan ini pengalaman pertama kali. Gitu. Sebenarnya udah ada tanda-tanda ya. Kayak sebenarnya saya tuh udah di titik lelah sebenarnya bang. Kayak ngerasa tidur jam 10 pagi setiap harinya. Jam 10 pagi bangun nanti maghrib, tidur-tiduran, makan sebentar, jam 9 pakai sepatu ke diskotik, nganter barang. Jadi kehidupan saya begitu aja bang. Terus hari-hari saya sampai kadang-kadang pas mandi tuh terpikir gitu. Lihat saya mau sampai kapan ya saya hidup kayak gini. Kayaknya apalagi, masa hidup saya cuma begini-gini aja, saya apalagi yang sebelum cari dalam kehidupan dunia ini gitu bang. Sampai teman-teman saya, ada beberapa teman-teman saya tuh sampai menghindari saya karena takut gitu, karena udah terlalu berani banget. Gitu. Iya. Nah akhirnya beberapa kali tuh pas dalam perjalanan ngambil ke sana, saya ngeliat orang kecelakaan di depan saya persis. Terus ada beberapa tanda lah gitu yang sebenarnya itu mungkin tanda bahwa saya harus stop gitu karena udah keterlaluan. Akhirnya ya karena saya tetap tambeng gitu, tetap pengen dunia itu terus. Ya udah akhirnya ketangkep polisi bang. Dan pas ketangkep itu dibawa ke mobil Kijang pun dia tuh menyangka lo residivis ya, kok lo ditangkap biasa? Saya biasa aja bang, ditangkap tuh nggak ke orang nggak apa-apa, saya biasa aja, muka saya datar aja gitu. Pas ditangkap diem aja, mana lagi barangnya? Nggak ada bang, cuma ini doang. Saya kayak gitu aja bang pas ditangkap, sampai dia nyangka lo residivis kayaknya lo ya, ditangkap biasa aja, padahal saya baru pertama kali itu tangkap gitu. Kayak saya ngerasa jangan-jangan ini kali ini jawaban hati kecil saya nih selama ini begitu bang. Jadi pas saya ditangkap, saya ke sana, orang tua saya pun nggak nyangka bang. Pas datang tuh orang tua saya ketawa-tawa aja kan. Apalagi bokap saya kan pelatih tinju. Udah biasa kalau punya anak, adik saya suka berantem, tawuran tuh hal biasa cowok gitu kan. Bokap saya kan orang Manado, hal-hal kayak gitu udah biasa. Datang bokap saya datang ke Polsek Cengkareng, ngeliat saya kan pas gini, ketawa-tawa aja. Kenapa kamu Jo? Ketawa bang. Pas saya bilang, narkoba apa? Itu kayak pingsan di ubin orang tua saya itu. Kayak nggak nyangka dia bang. Dia pikir mungkin berantem biasa kali. Iya, dia pikir saya berantem atau apa. Dia nggak pernah nyangka karena kan saya jarang pulang juga waktu itu kan, tinggal di luar. Bebas lah kehidupan saya begitu. Saya bilang, oh Tuhan, langsung guling-guling tuh orang tua saya. Kiapa ngana ini? Anak baik-baik ngana ini. Ya kan orang tua saya tahu aja saya anak baik-baik aja, diam di rumah kan. Padahal saya mainnya di luar begitu bang. Jadi sampai kayak orang tua saya tuh sedih segala macam. Sampai akhirnya ya mau usaha gimana caranya gitu kan. Tapi ya memang jalannya saya harus jalan. Divonis 5 tahun saya. Umur 22 tahun bang. 22 tahun divonis 5 tahun. 5 tahun. Saya posisi S1 lah. Iya, S1 lah. Nah, pada saat itu saya posisi masih kuliah tuh. Jadi saya pas lagi ngeliat nih, pas diputus sama Akil 5 tahun, saya sudah bilang, selamat datang masa depan suram udah. Saya berpikir udah begitu bang, udah. Iya. Yang pertama kali saya ketika Anda diputuskan, seharusnya hukuman saya 8 tahun mungkin bang. Karena pas pleidoy dia bilang, ada pembelaan apa? Ada pengacara nggak? Atau Pak Hakim, dia bilang saya umur saya masih muda, 22 tahun. Tolong dipertimbangkan Pak Hakim, saya masih ingin punya masa depan. Saya masih kuliah walaupun saya tahu saya akan di drop out oleh kampus saya. Pertimbangkan Pak Hakim untuk memberi hukuman seringan karena pertimbangan saya usia saya yang masih muda, saya pengen merubah hidup saya jauh lebih baik lagi, saya ingin punya masa depan. Ya udah akhirnya itu hukuman yang paling ringan untuk hukuman 114 tuh bang, 5 tahun 1 bulan. 114 Jadi batasnya itu apa bang? Pengedar. Jadi 114 tuh mengedarkan barang terlarang jenis narkotika, sabu, ekstasi gitu. Itu tuh paling ringan sudah 5 tahun. Paling ringan kalau istilah orang penjara udah paling wangi itu bang, udah paling wangi itu sudah tuh 5 tahun 1 bulan. Harusnya biasanya 7 tahun 8 tahun biasanya itu. Itu udah karena dia ngelihat saya masih muda gitu kan, mikirnya ya udah. Akhirnya udah 5 tahun 1 bulan ya udah. Saya jalanin aja udah gitu bang. Dan mungkin itu jalannya ya dari jalannya, Bang Jojo merasa kayak
capek, Betul. tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Betul. Kemudian itu Allah jawabannya. kasih ketangkap itu. Iya, tapi saya menyadari hal itunya detik-detik 6 sampai 3 bulan setelah mau pulang, saya baru nyadar, oh ternyata saya dimasukin penjara ini alasannya gitu, Bang. Baru Iya, saya iya, menyadari itu, Bang. Iya, kadang memang kita sudah lewatin, sudah Iya. lama, baru kita sadar, oh dulu saya dikasih terantuk di situ, Betul. biar jadi kayak begini. Iya, betul, Bang. Nah, apa yang bikin abang itu di penjara kemudian berubah gitu? Maksudnya, kayak saya tahu abang kan belum Islam pada waktu Iya, itu masuk penjara betul, ya? Betul. Nah, kemudian mualaf dalam penjara. Iya, betul. Belajar. Maksudnya apa dikasih apa Indomie atau apa sih Bapak di situ? Abang kenapa? Kenapa tiba-tiba? Iya, jadi pas masuk di Polsek itu kan ruangannya kecil, Bang, ya, kira-kira 4x4 lah. Oh, Polsek ini belum penjara ya? Masih sel ya? Iya, belum terbang ke kapal besar gitu kan. Masih Oke, kapal kecil oke. nih, masih skoci nih. Oke. 4x4 meter lah kurang lebih ruangannya itu. Pas saya duduk, jadi tidur di situ, makan di situ, sholat di situ tuh. Ada orang-orang muslim sholat. Kalau pada mau sholat, kalau misalnya kita lagi tidur, bangun tuh, kita ke belakang. Terus saya memperhatikan kan orang sholat gitu. Saya perhatikan, setelah saya pikir-pikir, apa jangan-jangan ini ya yang belum saya jalanin dalam hidup saya gitu, Bang. Oh, karena ini abang memperhatikan, karena Iya. ini tidak pernah dipraktekkan sama Iya, betul. sama Gopar dan kawan-kawan. Jadi abang nggak pernah lihat orang sholat nih. Betul. Oh, betul. itu. Iya, jadi apa jangan-jangan ini, saya bilang begitu, Bang, dalam hati saya, apa jangan-jangan ini ya yang harus saya jalanin gitu. Akhirnya saya tanya-tanya, ya udah belajar sholat dulu, namanya orang di sholat masih ngaco-ngaco aja, Bang. Sholat isya kadang nggak ada suaranya gitu kan. Sholat pakai celana pendek kan nggak boleh pakai sarung sama celana panjang karena takut orang pada Jadi ya saya masih belum dapat apalah. Jadi kita sholat selama 45 hari pakai celana pendek tuh, Bang. Ini nih di sel masih. Dalam nih? sel. Iya. Oh, oke. Saya kan nggak tahu dulu ya, saya sholat aja gitu Lah, kan. berarti abang ini dalam sel sudah masuk Islam. Nah, pas di dalam sel itu kan saya tanya-tanya tuh, pas tanya-tanya, ya udah sholat aja dulu gitu kan, katanya sholat dulu. Sholat dulu, saya dikasih buku yang warna ungu tuh, panduan sholat tuh, buku-buku Ya, yang ada di ya. toko buku tuh, dikasih sambil baca-baca. Oh begitu, karena kan nggak ngapa-ngapain juga, Bang, di dalam tuh kan. Iya. Jadi kerjaan saya nontonin orang sholat gitu-gitu, lama-lama saya terkesan juga gitu kan. Terkesan juga saya nontonin orang sholat gitu, ngelihat jamaah sholat pada itu rapi gitu, walaupun waktu itu imamnya ada kasusnya itu ya kasus-kasus sekelas Bang Sentori lah, Bang. Oh, korup. Alias maling kotak amal, Bang. Oh. Dia maling kotak Maling amal. kotak amal, dia merebut maling kotak amal. Oh. Berdua. Berdua. Dia jadi imam yang satu, yang di mana setelah lama saya berjalan, dia tahu nggak tuh dia berdua, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini kok combo. Udah Ternyata dia bot berdua. Iya. Maling kotak amal amal. berdua. Iya. Ternyata juga berdua dia ini. ternyata. Saya baru tahunya ketika yang satu ini nggak tahu, mungkin pasangannya cemburu gitu, ngedeketin bapak-bapak yang satu lagi gitu. Saya ngeliat gelagatnya kok aneh. Terus pas yang ini dia deketin itunya lagi, kayak ngambek-ngambek gitu, kok kayak perempuan, saya bilang gaya-gayanya. Nggak taunya bener dia berdua, Bang, berantem gitu, kayak suami istri saya lihat begitu. Maksudnya, kok bisa? Kan itu tidak ada ruang privat ya. Ini 4x4 Iya, semua kelihatan. orang. Jadi apapun yang semua lakukan di situ ya terlihat Iya. gitu loh, Bang. Jadi saya lihat, wah ini kayak ada yang aneh gitu kan. Ya, ternyata bener, Bang, dia pasangan berdua. Pada waktu itu yang di 4x4 ini berapa orang, Bang? Pada waktu itu yang abang ingat? Harusnya sebenarnya kapasitas itu mungkin 12 orang, 13 orang, tapi kita pernah sampai di angka 26 orang, Bang. Jadi saya pernah ngerasain tidur tuh kayak mayat dikubur aja, Bang. Jadi nyamping tidurnya gini. Nggak bisa tidur begini nih. Jadi tidurnya ya memang sunnah kan tidur begini, Iya. tapi ya kalau sepanjang malam begini kan pegel juga, Bang. Alasnya triplek. Bantalnya itu pakai air mineral yang 1,5 liter, itu Oke. airnya disetengahin aja. Jadi langsung gini, truk gitu tidurnya. Itu bantalnya pakai gituan. Ya udah kayak begitu selama kurang lebih 45 hari saya di situ. Udah. Oke, itu berarti oke lah belajar sholat di situ. Iya, belajar Tapi sholat. secara resmi syahadat belum. Belum, karena
ya udah taunya udah belajar sholat aja dulu gitu segala macem. Nah pas saya Sorry bang, si bukunya itu dapat dari mana tadi? Buku panduan yang ungu itu? ada yang bawa ya, jadi kayak misalkan kepala kamarnya gitu dia ngeliat saya nitip sama istrinya, nanti kalau besok saya tolong beliin buku sholat gitu, karena kan nggak mungkin saya minta sama bapak saya kan. Iya. Jadi dibawain sama dia buku panduan sholat itu, ya udah saya jadi punya banyak waktu tuh belajar, baca itu ya. Oke. Mulai dari Al-Fatihah, dari belajar Al-Fatihah sampai ya cuma baca Al-Ikhlas doang gitu sholat, baca Al-Ikhlas terus sampai saya dulu waktu hafal Al-Fatihah aja saya sampai tahiyat aja bacanya Al-Fatihah saya. Karena baru sholat gitu kan. Saya ingat, saya waktu SD juga begitu bang. Iya, jadi saya baca Al-Fatihah aja, pokoknya tahu Al-Fatihah aja saya baca Al-Fatihah aja udah. Betul. Apa-apa baca Al-Fatihah ya udah, namanya masih belajar. Nah, pas pindah ke Rutan Salemba, baru pas masuk itu ada orang, dia kalau nggak salah ikut cuma jadi napi juga gitu kan. Oh, maling kotak amal juga atau apa nih? Oh enggak ya dia ya. Saya nggak tahu, lupa saya apa iniannya, tapi dia bilang itu harus disyahadatin biar kamu nanti ganti nama juga gitu. Saya bilang biasa aja saya, yang penting saya udah jalanin Islam, ya udah gini aja, saya bilang nggak perlu kayak gitu. Ternyata tahu-tahu dibawa ke masjid, orang ngumpul rame tuh bang, ngumpul rame. Ini ada saudara kita, nama saya kan Joshua Sweet, ini pengen masuk Islam. Saya disuruh mandi dulu, ini mandi masuk Islam, Ya. terus dikasih baju koko, dikasih sarung semua. Udah habis itu disyahadatin, habis itu musyawarah, namanya siapa nih, ganti nama. Udah namanya Yusuf aja katanya gitu, namanya Yusuf aja. Saya bilang saya dari dulu pengen banget, saya ngefans sama Muhammad Ali. Saya bilang saya pengen punya nama Islam Muhammad Ali itu. Katanya ditambahin Yusuf. Oh ya udah namanya Muhammad Ali Yusuf. Ya udah ditulis tuh di akte kan, akte mualaf Muhammad Ali Yusuf. Joshua Sweet berubah nama menjadi Muhammad Ali Yusuf. Nah di situ tuh bang, tuh rame-rame tuh bang. Terus akhirnya ada yang udah nanti ada program santri, orang pada berebutan, nanti saya yang bayarin aja dia santrinya, bayar santri gitu. Nah saya ikut program santri itu. Itu program tuh di dalam penjara tuh? Iya dalam penjara, dari pembinaan dari pihak rutan. Ya, ada yang ustadz dari luar, ada yang ustadz internal juga gitu. Ustadz internal tuh dia sipir? Pelaku juga. Oh sesama? Sesama. Oh tapi sudah jadi ustadz? Memang di luar sebenarnya jadi ustadz. Bahkan saya pernah, salah satu pengajar saya itu bang, itu kiai besar di Cirebon, dia kasus korupsi Al-Quran bang, orang Kementerian Agama. Iya. Tapi ilmunya masya Allah bang. Ilmu masya Allah. Saya sampai dikasih, dia ngasih tahu, saya bilang, Yusuf kamu kayaknya jalurnya cocoknya jadi mubalik kamu nih katanya gitu. Kamu cocoknya jadi mubalik. Kan waktu awal-awal kamu belajar deh cara jadi mubalik gitu kan. Saya pas belajar akhirnya ada lomba tuh kan, lomba azan, lomba jadi mubalik gitu kan. Oke, ikut lomba mubalik. Pas jadi lomba mubalik saya juara 2 bang. Alhamdulillah saya juara 2 jadi lomba mubalik. Juara 1 orang? Juara 1 ada orang Aceh ustadz. Oh ya. Iya ngecit dia ustadz, ngikut dia bang. Ya udah ustadz ya. Iya tapi kan di situ yang saya ambil pelajarannya gitu kan, dari pelajaran awalnya nih jadi mubalik standar lah, belajar awal nyampaikan surat wal asri gitu kan, kayak gitu-gitu dikasih tahu ya, ilmu dasar jadi mubalik kayak gitu-gitu, sampai saya nekunin di situ gitu bang. Oke, berarti ini program santri ini ada programnya lapas lah. Lapas bener. Ini gambarannya bang, programnya ini seperti apa? Programnya itu jadi programnya tuh hanya 3 bulan. Oke. Setiap 3 bulan, karena kan itu tempat sementara tuh rutan tuh. Kadang-kadang kalau orang sudah putus hukuman dia pindah ke tempat lain gitu. Karena kan rutan tuh sementara aja, rumah tahanan yang sementara sifatnya. Bisa dipindahkan ke Cipinang, ada yang ke Nusa Kambangan atau kemana gitu kan. Nah jadi tiap 3 bulan berganti dia ininya apa namanya angkatannya. Nah ketika belajar itu saya belajar dari alif bata saya bang. A, ba, a. Saya belajar dari dasar tuh. Di samping saya bapak-bapak ada yang kasus ribut kan badan gede. Ba, a. Kayak begitu di samping saya orang-orang dewasa semua rata-rata bang belajar kayak begitu saya dari dasar. Habis itu sampai alhamdulillah belajar akhirnya Al-Quran pelan-pelan gitu. Kayak itu belajar di dalam. Rata-rata ustadznya ya di luar tuh sebenarnya ustadz juga. Bahkan ada yang jadi mubalik atau biasa jadi khotib Jumat. Iya bilang bang, dulu Ustadz kalau di luar mau khotib Jumat, paling enak nyabu dulu katanya baca ayatnya
tinggi gitu katanya bang. Mantap katanya bacaan. Iya, tapi itu mungkin kita yang zamannya kayak kagak sholat ini, khotbah mulu ini, baru khotbah pertama lagi. Ya Allah, Iya dia bilang. udah jam 1. Iya dia bilang. Jangan dicontoh. Tapi emang dulu sebelum itu kenapa enak baca ayatnya katanya. Wow lancar katanya gitu. Saya bilang waduh lucu juga kadang-kadang saya begitu. Ya itu rata-rata begitu. Memang sudah punya basic di pesantren. Ya cuma salah jalan aja. Biasa manusia lah gitu kan. Manusia. Itu berarti abang setelah 3 bulan abang pindah? Enggak, setelah 3 bulan terus saya belajar lagi. Tidak, maksudnya yang rutannya itu. Setelah 3 bulan saya kan ditahan di situ. Oh, abang tetap di situ. Tetap bertahan di situ karena Yang lain yang pindah. iya, banyak beberapa orang yang pindah, saya ditahan di situ. Saya kan sempat bantu dipekerjakan di klinik tuh. Dipekerjakan di klinik Oh, jadi karena abang asisten dokter. jago suntik. Iya, jadi ya bantu-bantu gitulah untuk nanganin orang-orang ada pasien-pasien HIV kayak gitu-gitu, Bang, yang orang-orang yang putau ketagihan yang diganti jadi program metadon. Jadi kan ada program dari pemerintah tuh metadon itu apa tuh? putau liquid, Bang. Jadi untuk menanggulangi HIV atau kematian dengan jarum suntik itu, pemerintah mengadakan program namanya metadon liquid. Jadi putau tapi cair. Tapi ini dari negara. Jadi dia pakai minum aja. Iya, jadi kayak sirupnya tuh pahit banget, Bang. Jadi dia ada dosisnya. Jadi dia pertama konsultasi dulu sama dokter, dosisnya segini gitu kan, segala macam sampai misalkan 100 mili. Dok, saya mau nurunin dosis 90 mili. 2 minggu kemudian 80 mili sampai udah nggak ada keinginan lagi. Biasanya cara yang stopnya gitu. Tapi kalau orang yang pengen pedau-pedau juga, orang nih, Dok, dosisnya gitu tetap juga dia. Tapi itu alatnya itu disimpan di berangkas, Bang. Kalau misalkan berkurang berapa mili aja bisa dipidana itu iniannya. Jadi tempat rahasia iya, karena itu kan ya jatuhannya kan ya putau tapi dalam bentuk liquid itu aja. Oke, abang bekerja membantu di klinik juga. Akhirnya waktu perpindahan 3 bulan itu abang Iya. jangan ini Jojo jangan pindah nih, tetap di sini. Nah, itu abis itu setiap subuh ada program kita taklim tuh, kitab-kitab dasar lah kayak Safina, kitab-kitab Fathul Qorib, kayak kitab-kitab dasar pesantren sama persis gitu. Terus iya Ulumuddin kadang ada juga itu, wah pandai-pandai, Bang. Ada guru saya tuh Habib ada juga di situ, Bang. Lulusan Yaman guru saya itu. Dari luar atau internal nih? Internal juga, Bang. Oh, internal juga. Ada kiai internal, Habib internal, ustadz internal ada juga, Bang. Tapi mereka setelah saya pikir-pikir ya, mereka ada di sini mereka mungkin ya mohon maaf melalaikan tugas gitu, maksud dikasih ilmu agama atau segala macam, mereka mungkin lalai di luar nggak mau mengajarkan segala macam, dikirim ke dalamnya untuk ngajarin orang-orang kayak saya gitu loh, Bang. Gitu. Jadi karena kan kalau orang yang benar-benar sesama napi dia tahu keadaan kita gitu, Bang. Mengajarkannya itu tahu karena sama-sama keadaan kita tuh, kita sama-sama napi, kita tahu kayak gini, kayak semacam saya pernah dikasih nasihat kehidupan yang luar biasa lah, kayak gini, Suf katanya. Kalau seandainya Allah ngasih tahu ente nih katanya, ente akan disiksa selama 1 tahun, tapi setelah 1 tahun setiap hari ente bakal dapat kebaikan dan banyak rezeki setelahnya. Kira-kira mau bertahan gak selama 1 tahun? Saya bilang mau banget, Dit, kalau saya tahu benar-benar begitu. Nah begitulah keadaan orang yang ditimpa musibah dan ujian selama dia taat sama Allah. Dia pasti akan dapetin itu. Wah, itu mengena sama saya, Bang. Berarti artinya ya bener ayat Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Iya. Itu di ayat itu. Baru saya pahami. Oh, begitu. Setelah itu emang bener, Bang. Saya ngerasain setelah mau pulang, deket-deket mau pulang, saya nyadar, oh ternyata Allah ngirim saya ke penjara ini nih alasannya, saya untuk belajar agama. Saya pulang, saya datengin lagi teman-teman saya dakwah di kampung saya, di musola-musola ngajar, walaupun ngajar ngaji, kitab-kitab dasar kayak gitu ya. Yang penting saya bisa kasih manfaat lah hidup saya. Karena saya dulu hidup asal-asalan, nggak punya role model, Bang, hidup, Bang. Saya nggak tahu yang harus saya ikuti dalam hidup dunia ini contohnya siapa hidup. Wancoy. Maksud saya hidup. Kan yang apa ikutin selama 15 tahun loh. Iya. Sampai saya ketemu lah sosok idola lah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bang, abang waktu awal-awal masuk Islam, keluarga gimana, Bang? 4 bulan saya, Bang, nggak dihubung-hubungin saya sama ayah saya. Sorry, tapi pada waktu itu, oke, keluarga ngehubungin, tapi Wancoy dan kawan-kawan tahu gak nih? Tahu. Ih, Jojo udah masuk Islam tuh di dalam. Tahu, karena saya kalau ketemu sama mereka saya pakai peci, Bang.
Saya pakai peci. Kalau sama orang tua saya nggak berani saya pakai peci gitu, ketemu nggak. Bahkan kan setelah saya masuk penjara, ayah saya tuh bawa pendeta ini yang gerejanya dia. Pas datang, Joshua, nanti kamu pokoknya setelah bebas, Om biayakan kamu untuk jadi pendeta, katanya begitu. Kamu cocok ini, kamu nanti pengalaman kamu di penjara, kamu nanti bisa berbagi dengan jamaat gitu, berbagi kesaksian dengan jamaat. Kamu siap ya jadi pendeta? Ya Om. Nggak tahu jadi begini, Pak. Omnya tidak tahu kalau pada waktu itu sudah Islam. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa reaksi 3 orang ini ketika tahu temennya atau adik-adikannya ini sudah menjadi Muhammad Ali Yusuf dan masuk Islam dan pakai peci ketemu mereka? Iya, pas ketemu gitu, ya saya cerita, tapi lu bukan aliran yang aneh-aneh kan gitu, paling pertanyaan kayak gitu aja. Lo nggak ada ajarin teroris tapi kan di dalam kayak begitu pertanyaannya, Bang. Enggak sih, alhamdulillah kan banyak dibilang ustadz-ustadznya. Ya alhamdulillah gue pelajarin ya baik-baik aja kayak gitu ngajarin. Terus kan selama di dalam tuh udah lama 4 bulan nggak dihubungi sampai datang waktu Lebaran tuh, Bang. Orang tua jenguk saya kan. Orang tua jenguk ini saya. Ini setelah 4 bulan lah ya. Ya, itu juga ibu saya yang menemuin. Ayah saya belum mau nemuin saya. Ibu saya pas nemuin, saya ingat waktu pertama kali di foto tuh kan jadi napi, berat saya 75 kilo, Bang, pas baru masuk. Pas saya ketemu sama ibu saya tuh setelah Lebaran, berat saya 60 kilo, turun 15 kilo, Bang. Saya kurus banget. Ibu saya sampai nangis ngeliat saya gitu, kayak, kamu makan di dalam makan apa gimana sih kayak gitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang daging sabu saya udah dihilangin sama Allah, saya bilang. Saya bilang daging haram saya udah dicuci sama Allah. Saya belajar puasa gitu kan di dalam kan, segala macam, dan nggak punya uang di dalam, Bang, sampai saya pernah nahan diri. Udah gitu saya tinggal di klinik lingkungan yang rata-rata bandar, Bang. Ya nyari duitnya ya begitu. Telepon orang ada punya kuda di luar masih jualan gitu, nganter-nganter segala macem. Yang saya belajar gimana kalau saya nerima uang kayak gini, saya ditraktir uang kayak gini, sampai saya menahan diri. Jadi sahabat saya hari-hari air keran tuh, Bang, saya minum pakai air keran. Saya kadang, karena kan makanan penjara kan nggak layak, Bang. Iya kayak begitu, sampai saya ngejalan kayak gitu. Habis badan saya tuh, sampai saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang sama ibu saya nangis nggak apa-apa. Saya bilang yang penting saya bahagia sekarang, saya bilang begitu. Nggak usah nangis, saya bilang. Yang penting saya udah nemuin kebahagiaan saya. Saya bilang kan setiap orang tua kan mau anaknya bahagia kan, Mama, saya bilang. Saya sudah nemukan kebahagiaan saya, jadi Mama nggak usah sedih. Mama nggak kasih saya apapun nggak apa-apa. Kata ibu saya, ya udah kalau memang tuh jalannya jujur silakan aja. Gitu. Tapi itu berarti waktu abang itu Idul Fitri pertama tuh. Idul Fitri pertama, Bang. Dan puasa pertama juga. Puasa pertama, Bang. Itu saya melihat kayaknya selama ini saya hidup kufur nikmat gitu. Saya makan enak selama ini. Di penjara, Bang, orang makan udah nasi jagung kan, nasinya ngepel-ngepel begini nih. Iya. Nasi perak gitu kan. Ngepel-ngepel yang gini. udah keras. Iya. Gitu. Terus udah gitu lauknya tuh cuma paling murah, paling masuk akal tuh mie instan dibejek-bejek, Bang. Nggak dimasak, Bang? Nggak dimasak. Jadi bumbunya ya mentah kayak gitu aja, udah diaurin di atas nasinya, udah dimakan begitu biar ada rasanya nasi sama itu jadi. Jadi kayak mie gemes ya? Iya benar. Mie gemes Iya itu. benar. Ya. Pakai nasi biar ada rasanya gitu. Jadi kayak nasi sama bumbu Indomie itu sama Indomie yang diremes-remes gitu makan. Saya sampai nangis tuh ngeliat pemandangan kayak gitu. Oh ternyata sebenarnya saya selama ini hidup saya tergolong enak sebenarnya, tapi saya nggak pernah nyadarin aja gitu kalau saya tuh hidup ini nggak pernah bersyukur. Kayak ngeliat kayak gini, kayaknya orang ngeliat makan gitu di masjid bareng-bareng. Sini, Bang, duduk, Bang, makan bareng-bareng, Bang, gitu. Kayak gitu makan berjamaah satu nampan gitu, Bang. Sini, Bang, makan bareng-bareng, Bang. Nasi kepel yang mie ini. Iya, Bang, kayak begitu. Masya Allah. Sampai sedih lah saya nangis. Mungkin siapapun orang kalau ngeliat pemandangan itu yakin nangis saya. Iya. Dia pasti akan besok-besok. Pelajaran saya sampai hari ini saya nggak pernah, Bang, makan tuh saya sisain gitu. Karena saya tahu rasanya. Makanan apapun saya makan karena saya tahu pelajaran saya dalam penjara. Saya ngeliat makanan tuh orang makan kayak gitu nikmat banget tuh gue ngeliat. Ternyata tuh saya hidup selama ini banyak nikmat. Cuma saya orang nggak tahu diri nih selama ini dikasih rezeki sama Allah gitu. Akhirnya 4 bulan akhirnya orang tua sudah temuin, oke, ibu sudah menerima lah. Iya. Ini kayak gini. Itu kemudian agak enakan, maksudnya akhirnya ada supply dari keluarga atau
Enggak juga, enggak juga ya? saya ini aja, saya benar-benar belajar tuh. Pelajaran pertama saya itu Bang, supaya nggak meminta kepada siapapun kecuali saya mintanya kepada Allah. Itu pelajaran pertama saya Bang. Seperti kan saya baca di surat Yusuf tuh, kisah tentang Nabi Yakub kan. Mohon maaf, matanya buta, kan, kehilangan penglihatan, anak kesayangannya Nabi Yusuf hilang, tambah lagi anaknya satu lagi Bunyamin hilang lagi juga. Betul. Saya tidak akan mengadukan kesusahan kesedihan saya kecuali kepada Allah. Betul. Itu ayat yang sangat menyentuh saya. Saya belajar itu dalam penjara. Saya nggak akan, walaupun saya susah, saya nggak akan cerita sama keluarga saya. Ya udah, saya nggak punya uang, saya minum air keran aja. Dan saya buktikan nggak mati, alhamdulillah sehat saya sampai sekarang. Ya, masya Allah. Saya belajar, saya membuktikan begitu. Oh benar, ternyata begitu. Sampai akhirnya setelah itu saya mikir bagaimana saya bisa cari uang ya dalam penjara. Saya ada petugas Bang, kalau ada gorengan saya jual-jual gorengan Bang ke petugas-petugas gitu, ke dalam napi-napi gitu. Terus jual es gitu kan, kerjasama sama petugas sipir. Pak kalau ada yang mau dijualin sih saya jualin Pak gitu. Oh oke. Saya dapat untung, saya bisa makanan yang agak layak lah gitu. Pokoknya dari situ saya kumpulin, saya bisa makan agak layak. Saya keinget ini Bang, Abang tadi cerita itu saya jadi keinget juga. Ustadz Felix itu pernah ngomong ke saya, katanya kadang tuh Allah kasih kita cobaan itu bukan Allah benci, cuman biar Allah tuh pengen kasih tahu bahwa balik ke sini, minta ke gue Dur gitu. Minta ke saya aja. Selama ini mungkin kalau kita tidak dikasih musibah, kita berpikir kayak saya punya kedudukan, saya punya uang, saya punya ini. Tapi dibikin susah tuh biar ayo kembali ke Allah gitu, kembali ke saya gitu. Iya, itu. Saya baru kemarin banget saya baca terjemahan surah Yusuf itu, makanya Abang cerita ini langsung iya bener banget nih, banget. Itu pelajaran pertama hidup saya Bang. Saya nggak akan, kalau punya masalah musibah, saya akan pertama kali akan datang kepada Allah dulu saya. Betul. Itu pelajaran pertama hidup saya. Betul, dan Nabi dua kali teman-teman, dua kali. Anak pertamanya Nabi Yusuf udah hidup dengan berkesedihan lah, duka kehilangan seorang Yusuf, kemudian lama Bunyamin dibawa juga sama saudara-saudaranya, nggak balik juga dari Mesir. Benar. Itu di saat dia sudah buta, dia sudah ini. Tapi endingnya, cakep kan. Itulah. Betul, itu balik yang tadi yang Kak Habib bilang itu ya. Iya benar. Itulah ternyata pas beliau kasih tahu kayak gitu, ada di surat Yusuf. Jadi ternyata setelah saya lama tuh saya belajar tafsir Al-Quran juga Bang. Sama salah satu mufti, ada lulusan Gontor sama Mesir kalau nggak salah beliau. Beliau bilang, waktu Nabi Muhammad SAW para sahabat diboikot di lembah selama 2 tahun tuh di Mekah kan, pernah diboikot 2 tahun. Kalau sampai Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ada yang mau jual makanan ke Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kita beli 2 kali lipat selama 2 tahun. Dan itu sebagai penghibur mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala kirim surat Nabi Yusuf nggak secara berangsur-angsur, langsung. Jadi surat Yusuf itu nggak langsung, langsung enggak. Itu surat Makkiyah itu Bang. Yang saya dapat salah satu riwayatnya begitu. Jadi kenapa Allah kasih tahu? Biar sahabat Nabi itu tahu. Di situ bisa paham kan? Gejolak hidup, penderitaan di awal segala macam. Betul. Selama kamu sangka baik kepada Allah, selama kamu yakin sama Allah, lihat endingnya seperti apa. Iya. Itu yang jadi keyakinan hidup saya Bang. Buat teman-teman yang belum pernah sama sekali ya membaca secara utuh, saya sarankan teman-teman baca surah Yusuf secara utuh. Dia mungkin 111 kan, 100 berapa? Iya betul. Ya 100-an setahu saya. Pokoknya teman-teman baca dari awal sampai itu tuh dia cerita utuh. Jadi kalau misalkan kayak Nabi Musa, tanpa kita tidak membandingkan dalam hal ini ya, tanpa tidak mengurangi rasa hormat sama sekali, tidak juga. Tapi kalau kita kayak Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim mungkin itu masih tersebar, masih tersebar. Tapi kalau Nabi Yusuf tuh dia utuh dari awal surat, sampai ending tuh. Kan bahkan Allah bilang ahsanul qasas, kan sebaik-baik cerita, kisah, sebaik-baik kisah. Iya. Ahsanul qasas itu surat Nabi Yusuf tuh luar biasa tuh kalau dipahami. Dan saya tuh waktu baca surah Yusuf juga, yang bikin saya kayak keren ya Al-Quran ini ya. Maksudnya bikin saya ini juga Bang. Jadi kayak kita tuh kan sering kalau cerita latar belakangnya Nabi dan Mesir, pasti ada Fir'aunnya itu. Iya betul. Nabi Musa itu selalu pasti Mesir, Fir'aun. Fir'aun. Nabi Yusuf itu Mesir juga, tapi dari ayat pertama sampai ini tidak ada satupun Fir'aun muncul di situ. Dan ternyata itu
sejalan dengan sejarah yang ada. Memang Mesir itu pernah ada masa di mana nggak ada Firaunnya, itu dari bangsa Hyksos yang lain lah. Jadi Nabi Yusuf itu berada di timeline itu. Iya. Setelah itu baru timeline Firaun lagi, Iya, baru betul. Nabi Musa ketemu tuh. Makanya saya mikir kayak, ih keren nih Al-Quran ini. Luar biasa tuh bantu cerita. sedetail itu. Kalau orang bisa tahu cerita itu, dia bakal paham. Kalau direnungin, setiap ada musibah atau apa, nggak ada apa-apanya dibanding musibah yang diterima Nabi Yakub tuh. Iya. Kesedihannya tuh kayak seperti apa gitu. Itu bakal tahu selama dia bergantung sama Allah, dia yakin, ya kan? Kan di salah satu cerita di situ Nabi Yakub kan bilang, saya yakin Allah akan mengembalikan mereka gitu kan? Salah satunya karena keyakinan itu benar Allah kembalikan, dan bahkan penglihatannya Nabi Yakub pun dikembalikan sama Allah. Diusap bajunya. Semua yang hilang Allah kembalikan gitu. Ya. Dan itu Nabi Yusuf titip bajunya, Iya, terus diusap. benar, Ada di diusap. Al-Quran tuh teman-teman, Iya. diusap. Gamisnya ya benar. Langsung ini lagi, langsung lihat lagi. Dan saya tuh terkesima sekali makanya Nabi Yusuf, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, bapak kakeknya Nabi. iya. Itu Nabi Yusuf. Betul. Masya Allah, luar biasa. Oke Bang, oke itu kemudian terkait dengan akhirnya 4 bulan itu Abang berusaha apa segala macam. Totalnya kan dari 5 tahun tentu pasti ada potongan, ada tunjangan hari raya. Apa sih potongan hari raya? Remisi. Oh ya remisi. Iya, remisi. Sorry, remisi. Apa segala macam. Totalnya berapa tuh? 4 tahun mungkin Abang keluar? Akhirnya saya ngejalanin cuma 3 tahun, alhamdulillah, karena berkelakuan baik. Itu juga karena pernah di satu momen yang memang ya maha kuasanya Allah gitu. Saya lagi tugas ceramah di dalam masjid itu kan. Di masjid ini. Iya, di masjid dalam lapas rutan. nih. Tiba-tiba kepala rutannya masuk Bang ke masjid. Dia dengerin ceramah saya gitu. Ini siapa, kata ditanya. Ini napi dari mana gitu segala macam. Dan di antara seluruh napi itu saya salah satunya napi yang dikenal nama Karutan itu, dan dia baik sama saya. Akhirnya Karutan itu memberikan dia berkelakuan baik dan memberikan remisi kepada saya. Itu kurang lebih saya dapat remisi itu 7 bulan, terus potongan sepertiga dari PB, pembebasan bersyarat selama saya berkelakuan baik ketika saya nanti dijamin sama keluarga. Jadi saya jalan itu cuma 3 tahun aja. Oke. 3 tahun. Nah tadi ngomong-ngomong Ustadz Felix, salah satu orang yang merekomendasikan saya waktu di dalam, ada yang ngomong, kamu tuh kalau mau tahu cerita mualah tuh salah satu ada anak muda tuh bagus tuh, Ustadz Felix Xiao katanya. Kan ya udah rahasia umum lah, Napi bisa pegang HP kan di. Saya dulu main Twitter itu, di dalam tuh ya itu follow itu Ustadz Felix Xiao itu. Abang sorry, saya dari tadi tuh kehilangan ininya. Abang timelinenya tuh ini tahun berapa ya Bang ya? 2011. 2011 masuk ya ini ya? 2011 September masuk, bebas 2014 September. Oke, ini Pas lagi 3 rame-ramenya Twitter emang. Betul. Ustadz Felix lagi garang-garangnya di Twitter juga tuh. Betul. Ya, oke. Terus? Ya saya banyak belajar lah. Segala macam firqah saya belajarin. Sampai model mau Salafi saya pelajarin. Thariqah Alawiyah para Habib saya pelajarin. Terus NU saya pelajarin, Muhammadiyah saya pelajarin, sampai pelajarin juga. Sampai pernah ada salah satu napi teroris. Saya ajak ngobrol, Bang. Saya ajak ngobrol dan saya baru tahu cara pemahaman mereka tuh kenapa menyimpangnya, saya baru tahu gitu. Kenapa tuh saya ajak ngobrol, karena menurut saya ya Allah kasih saya akal gitu kan, kasih saya untuk berpikir. Jadi kalau saya kayak gini-gini ya tinggal saya cerna aja gitu. Sama kan kayak ceritanya sahabat Nabi itu Tufail Ad-Dausi kan, ketika dia mau masuk Islam, dia kan dibilang-bilangin ketika datang ke Ka'bah, kamu nanti kalau ada orang yang bacain Al-Quran namanya Muhammad, jangan kamu dengerin. Kan bilang begitu sama Tufail Ad-Dausi, kata orang-orang kafir Quraisy. Cuma kata Tufail Ad-Dausi ketika ngeliat Nabi Muhammad SAW, saya lihat dari wajahnya ini bukan wajah orang pembohong. Melihat wajah Nabi Muhammad bukan wajah pembohong. Terus dia penasaran kan, dia dengerin apaan tuh yang disampaikan. Saya tahu berbagai macam syair yang ada di negara Arab ini kan, di Jazirah ini. Ini bukan syair, ini bukan buatan manusia. Jadi dia bilang, kenapa saya harus takut nih dengerin dia? Kan saya punya akal, saya kan orang pintar. Dia bilang merasa begitu. Didengerin, akhirnya dia masuk Islam. Terkesima, jadi gitu. Jadi karena terkadang saya belajar sesuatu yang kadang menakutkan kita apa, jangan kita judge dulu, cari tahu dulu gitu kan. Kita tabayun dulu begini. Oh, baru ketika kita menemukan
satu yang dia sampaikan misalnya kita nggak cocok atau menyimpan, ya udah kita cukup tahu aja gitu istilahnya. Oh ternyata begini pemahaman dia, ya udah selesai gitu bang istilahnya. Tapi saya tidak heran sih abang bilang abang mempelajari semuanya karena di awal cerita kita malam ini tuh abang bilang kan abang tuh kalau mendalami sesuatu nggak mau kalah. Iya betul bang. Makanya betul, iya. lebih maju dari Wawan coy. Masalah yang kemarin. Saya belajar kan sampai nanya-nanya, itu kenapa kok kenapa kita harus ikut Imam Syafi'i, saya bilang di sini. Saya nanya-nanya, saya kritis juga, kenapa Bib, kita harus ikut Imam Syafi'i. Kan kenapa harus ada 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kenapa harus ada itu? Saya nanya-nanya kan kayak gitu sampai saya dikasih tahu kan jawaban-jawaban gitunya. Oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Lama-lama saya baru tahu oh kenapa. Jadi saya memutuskan oh ya saya ikut mazhab Syafi'i, saya akan pelajari, saya akan dalami mazhab Syafi'i. Walaupun saya sama di dalam, saya belajar kitab-kitab perbandingan mazhab tuh, ada kitab-kitab seperti Syed Sabiq, Fikih Sunnah, itu kan menceritakan tentang hukum-hukum. Ini kitab-kitabnya ini ada di perpustakaan Rutan. Ada bang. Jadi saya bener-bener kayak pesantren aja bang. Drill pesantren gitu, cuma bedanya napi di penjara. Dan alhamdulillah bersyukurnya kan orang di dalam kan dia nggak perlu mikirin kerja, nggak perlu mikir nyari duit, nggak perlu mikirin digerutuin sama istrinya, ya kan, ditanyain buku sekolah sama anaknya. Jadi bener-bener di dalam ya udah fokus kerja aja, fokus belajar aja gitu bener-bener. Apalagi saya kan belum menikah, jadi saya ya udah saya benar-benar fokus belajar hari-hari saya di masjid, saya pelajarin itu terus, saya gali lagi dari ba'da subuh, saya belajar lagi nanti sampai jam 9 istirahat, saya qailullah dulu kan tidur, habis itu sholat zuhur belajar lagi kitab tafsir Al-Quran, habis itu sore belajar lagi sampai kan terakhir batas isya pulang ke blok masing-masing. Ya setiap hari kehidupan saya belajar kayak gitu. Saya cari lagi belajar begitu. Saya teringat Buya Hamka juga tafsir Al-Azharnya selesainya betul, juga di dalam penjara. Di dalam penjara. Bang. Masya Allah. Betul. Nah, abang akhirnya 3 tahun abang keluar nih. Apa yang abang lakuin duluan kan? Abang tadi bilang sudah di DO pasti ya. Iya. Dari kampus. Abang di awal permulaan ditangkap, abang bilang selamat datang masa depan suram. Iya betul. Nah, yang terjadi ketika abang keluar. Nah, karena saya di dalam tuh selalu mikirin cuma hal-hal kayak gitu, Bang. Ternyata saya dapat satu hikmah yang cerita dari guru-guru saya itu, salah satu sunatullahnya kan ada sahabat Nabi datang nih, Bang, kepada Nabi gitu. Nanti ada hubungannya dengan cerita. Ya Rasulullah, saya punya saudara kandung. Setiap hari saya yang membiayai hidupnya, tapi kerjaan dia cuma ibadah, belajar ilmu agama gitu. Bagaimana saya harus mensikapi ini? Nabi tuh kayak semacam menasihati dia. Tahu nggak, rezeki yang Allah berikan, kelebihan rezeki yang berikan Allah kepada kamu tuh gara-gara dia, katanya gitu. Kata Nabi, gara-gara dia. Dan saya merasakan, Bang, ketika saya di dalam tuh fokus ini, ekonomi keluarga saya Masya Allah, Bang, meningkat, Bang. Tidak pernah ada sejarah di keluarga saya, Bang, yang hidupannya orang Jakarta gitu, yang hidupnya masing-masing. Keluarga saya liburan ke Singapura, Bang. Saat abang di penjara nih ya? Betul. Oke. Ibu saya sampai nelpon nangis gitu. Saya sampai bilang, sekaya itu kah keluarga saya sekarang gitu. Saya sampai nggak menyangka gitu, Bang. Terus ya biasalah liburan ke Bali, ke Bunaken, pulang kampung rame-rame ke Manado, ke Bunaken, kayak gitu, Bang. Ya. Kayak dapatan nikah. Ibu saya setiap nelpon saya sedih gitu, kenapa saya nggak bisa ikut gitu kan, kemana-mana pergi gitu. Dan ayah saya setelah itu akhirnya berdamai, Bang, sama saya, Bang. Setelah itu menerima saya, ya udah sampai ketemu sama dengan beberapa teman yang pendeta, ketemu saya, Dik Joshua, oh kamu pilih jalan ini ya sekarang. Ya alhamdulillah mereka menerima. Ya sudah, yang penting ini jalan hidup kamu. Kamu kayak gitu. Jadi ayah saya setelah itu menerima akhirnya, Bang. Setelah menerima saya, malah saya pulang dikasih mobil sama dia, Bang. Ayah saya punya mobil. Oh berarti abang keluar dari penjara, abang pulang ke rumah ini ya? Pulang ke rumah, Bang. Oke. Saya pulang ke rumah, ayah saya itu malah memberikan saya mobil. Adik saya membelikan waktu itu HP, saya nggak tahu tuh tentang kehidupan di luar tuh. Ini lagi ngetren iPhone baru keluar tuh, 4S apa tuh, iPhone 4 tuh baru keluar. Ibu saya membelikan saya motor, Bang. Dan itu hal yang nggak pernah saya pikirkan. Saya nggak pernah mikir gimana cari duit nanti di luar. Karena saya pikirkan, ya Allah, saya nggak mau balik lagi kehidupan saya yang lama. Tolong kasih tahu jalannya. Saya cuma itu aja yang saya pikirin, Bang. Saya nggak mikirin nanti saya makan apa gitu. Saya nggak mau balik lagi ke dunia saya yang lama. Saya harus gimana?
Iya, karena Hari-hari saya. kalau di dalam penjara kan, oke, dia sudah terstruktur. Iya, Begitu betul. keluar, Nah, itu ujian sebenarnya, gimana? Bang. Iya, gimana? Nah, ada nggak kontak-kontak abang-abang yang maksudnya Yang lama. teman-teman yang di dalam yang sama-sama santri juga, yang sudah keluar duluan, atau habib-habib atau ustadz-ustadz yang ustadz eksternal itu? Iya, rata-rata yang mereka ceritakan itu justru ketakutan-ketakutan yang saya khawatirkan benar, Bang. Yang di dalam tuh ahli ibadah gitu itu keluar balik lagi ke dunianya. Rata-rata hampir mungkin 70%, Bang. Kayak gitu ya. Dia balik lagi ke dunianya itu. Ketika kembali lagi ke lingkungan, oh berarti problemnya di lingkungan, saya bilang begitu. Tapi kan saya bilang, saya melihat teman-teman saya kasihan juga ya kalau nanti saya nggak sampaikan agama, saya nggak ingatkan, gimana ya. Jadi pas saya dikabarkan tanggal 17 September saya ingin pulang. Saya kabarkan sama teman-teman saya nih, Bang. Oke. Saya tanggal 17 saya akan pulang gitu. Ternyata teman-teman saya, Bang, udah booking tempat di apartemen Kalibata mau pesta narkoba, Bang. Astagfirullah. Saya nggak tahu tuh, Bang. Jadi ternyata kehidupan teman-teman saya itu nyewa, dia ada salah satu teman saya itu donatur narkobanya itu istilahnya tinggal di situ hari-hari make di situ gitu, Bang. Dan mereka tuh udah siap ngejemput saya gitu, Bang. Qadarullahnya Allah Maha Sayangnya, Bang. Pas tanggal 17 surat saya ketunda 1 minggu, Bang. Kepulangan saya Alhamdulillah. itu tanggal 23 kalau nggak saya akhirnya saya pulang. Teman-teman saya udah pada nungguin, John jam berapa nih pulang katanya. Oke, gitu. mereka pesta seminggu tuh, Bang. Nungguin apa tuh? Akhirnya saya bilang, akhirnya saya bilang kan, udah nggak usah nungguin saya bilang, udah nanti kalau saya pulang, saya bilang begitu. Nah akhirnya pas tanggal 23 ada salah satu teman saya yang teman lama saya lah gitu, yang saya nggak nyangka, lu pulang di mana nanti gue jemput. Saya kan harus ke Bapak Selatan tuh di daerah Jagakarsa, dijemput sama dia. Terus ya ditraktir makan gitulah segala macem, ngasih tahu kayak gitu ya. Alhamdulillah saya jadi terselamatkan juga gitu. Jadi doa saya di dalam tuh alhamdulillah gitu. Di salah satu yang sangat menginspirasi saya tuh ceritanya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Jadi salah satu yang pernah saya dengar pertobatan beliau tuh sampai kalau kamu mau tobatan nasuh jangan pernah kamu bisa benar-benar niat tobatan nasuh sebelum kamu berdoa, katanya, ya Allah, saya benar-benar ingin tobat, jangan kembalikan saya kepada kehidupan saya yang lama. Kalau seandainya saya balik lagi ke kehidupan saya lama, lebih baik mati lebih saya sukai daripada saya kembali kepada kehidupan saya yang lama. Oh, itu tandanya orang mau tobatan. Saya benar, Pak, saya doa seperti itu. Saya bilang, ya Allah, lebih baik saya mati, saya meninggal dunia daripada saya balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Saya sudah nyerah, saya sudah nggak bisa lagi, ya Allah. Tolong ya Allah, saya benar-benar saya serahin deh. Saya bilang, atur hidup saya, ya Allah, saya harus kemana, 1 detik jangan dilewatkan, walaupun sekejap mata jangan dilewatkan, ya Allah, atur hidup saya. Ya. Nah, itu ya sekarang nih yang abang lakukan apa aja, Bang, kegiatannya? Nah, setelah itu, jadi di dalam ada salah satu, Bang, salah satu guru spiritual saya lah. Dia tuh warga negara Singapura, Bang, orang India warga negara Singapura. Oke. Dan ternyata dia tuh jamaah tablik, Bang. Oh, oke. Dia jamaah tablik, cuma dia nggak pernah nonjolkan gitu kan. Dia ternyata Dewan Syuro gitulah, Islam di Singapura gitu kan. Nah dia itu di dalam waktu itu dia punya money changer, punya bisnis money changer. Ada orang money laundry lah ke iniannya dia, karena dia yang punya itu disangka dia ikut money laundry, kena lah dia di situ 3 tahun. Saya banyak belajar dari dia, tapi nggak lama saya ketemu dia setahun. Terus saya bilang setelah saya dapat Islam, saya banyak belajar Islam gitu kan. Saya terkesan sama dia, Bang. Hari-hari pakaian dia persis kayak saya begini, Bang. Oke. Pakai jubah, pakai songko yang biasa Soekarno, peci Pak Karno gitu kan. Dia pakai jubah gini, jenggot panjang gitu. Setiap ketemu saya, dia peluk saya begini, Bang. Terus dia cium pipi saya, Bang. Saya bilang, wah ini orang rada-rada bagaimana nih kan. Menurut saya kan aneh. Marbot nih, marbot yang awal. Iya, kultur Indonesia kan aneh ya, cium laki-laki tuh cium, kalau di Arab mungkin cium jidat tuh hal biasa gitu kan. Kultur di Indonesia cium pipi, masa cowok sama-sama cium pipi, iya gitu kan, dicium gitu, Yusuf gitu kan. Ternyata pas saya bilang, dia cerita sudah dakwah di 30 negara, saya bilang, saya pengen saya nyebarin Islam, saya bilang nanti saya kalau sudah pulang tolong tunjukin saya pengen nyebarin Islam. Sebagaimana saya panggil Pak Haji kan, Pak Haji nyebarin Islam, saya pengen gimana caranya nih. Saya tuh seperti merasakan benar-benar cahaya keimanan tuh ada dalam hati saya, Bang. Jadi tuh kayak semacam Ultraman, Bang, ada cahaya di sini, Bang. Ting nyala gitu. Jadi saking semangatnya saya nyala begitu, saya bilang
saya pengen dakwah ke seluruh dunia, saya akan sampaikan Islam ini. Siapapun manusia akan saya jumpai, saya bilang begitu. Saya akan jumpai. Gimana caranya? Nanti kamu kalau sudah bebas, temui saya di Singapura. Kalau kamu memang niat gitu. Saya pulang tuh bang, saya nabung uang, saya kerja gitu kan. Akhirnya saya setelah bebas kan saya ada kawan yang ngajak saya kerja bang. Oke. Iya. Waktu itu walaupun gaji saya UMR, waktu tahun 2014 tuh 2,8 kalau nggak salah bang UMR-nya itu. Iya. Saya nabung dari uang gaji saya itu, saya jumpai dia bang. Saya ke Singapura sendiri saya bang. Benar-benar saya sendiri, saya nggak punya, maksudnya nggak dengan persiapan yang matang. Saya tiket pulang pergi sama uang bekal secukupnya. Saya datang bang, saya temuin, saya ke sana. Pas saya temuin, dia ketemu saya kaget gitu kan. Dia seneng banget. Saking senengnya dia ajak saya keliling Singapura bang. Setelah itu di satu masjid besar gitu bang, masjid yang besar itu, yang di situ tuh lu agak uniknya bang. Jadi kalau mazhab Hanafi itu sholatnya itu kan asarnya di akhir, dia agak akhir 4:30 gitu. Kalau ibarat jam 6. Kalau mazhab Syafi'i kan di awal waktu. Jadi di situ di masjid itu uniknya, yang mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i ngejalanin aja gitu. Mazhab Syafi'i awal waktu sholat jamaah, nanti mazhab Hanafinya nanti 4:30 karena banyak pekerja kan di sana. Mazhab Hanafi orang-orang seperti India, Pakistan, Bangladesh kan mazhab Hanafi deh. Saya disuruh ceramah bang di situ bang. Karena dia tahu saya tahu kamu suka ceramah kan. Sana kamu ceramah. Saya ceramah bang di situ. Pakai bahasa Melayu? Iya, ada yang translatein pakai bahasa Inggris kan. Oke. Ada yang translatein bahasa Inggris. Sampai ya orang-orang di situ nggak percaya lah saya mualaf gitu. Kamu bisa menyampaikan kayak gini ilmunya kayak gitu. Ya saya bilang, ya saya di dalam penjara saya sungguh-sungguh belajar gitu. Nggak ada hal dunia saya pikirin gimana cara cari uang nanti luar. Saya benar-benar gimana saya belajar ilmu agama, itu yang saya dalamin. Ya udah saya sampaikan kayak gitu. Dia seneng kasih saya hadiah gitu segala macem. Saya bilang, gimana nih saya mau dakwah gitu-gitu. Ya udah kamu mulai dulu di di negara kamu. Dia kasih tahu salah satu pondok pesantren. Setelah after saya menikah, saya mondok pesantren bang. Setelah saya jadi mondok lagi, saya di Magetan bang, di Al-Fatah Temboro. Pondoknya jamaah tablik gitu. Oh berarti keluar menikah segala macam, kemudian mondok lagi. Saya belajar nahu sorof dari awal lagi saya belajar bang. Karena di dalam itu kalau belajar nahu sorof itu kan harus butuh waktu yang panjang kan. Untuk bisa baca kitab kuning kayak gitu saya harus belajar dari awal lagi. Dan ketika saya masuk ke situ, rata-rata teman sekelas saya tuh udah hafiz Quran 30 juz bang. Sudah levelannya yang kalau kita hafalin bait kitab-kitab seperti Jurumiyah gitu kan, terus tasrifan gitu. Saya baru 1 lembar, dia udah 10 lembar karena sebelumnya udah punya basic gitu bang. Ya kan kayak begitu. Cuma ya itulah Allah kasih kelebihan, dia punya kelebihan di sini yang memang ternyata setelah mungkin Allah kasih kelebihan saya, jalurnya saya jadi mubalik gitu bang. Jadi ilmunya di situ. Jadi saya memahami orang ternyata punya kelebihan nih di fikih, yang dimana nanti mungkin jalurnya dia jadi orang alim gitu kan, jadi pengajar. Ini ada yang jadi hafiz Quran, jadi imam, jadi qori dia. Ada yang jadi jalurnya mubalik kayak gitu. Berarti abang tuh kegiatannya akhirnya kemudian berdakwah lah. Berdakwah bang, sampai keliling-keliling ini. Iya, pertama saya di masjid-masjid dan musola sekitar kampung saya bang. Jadi di Menteng ini. Iya benar, di musola-musola, ceramah-ceramah taraweh, terus khotib Jumat, terus khotib sholat Id, kayak begitu-begitu bang. Awal-awal itu karena kan saya punya sanad ilmunya kan dari habaib juga rata-rata, karena musola masjid di Betawi itu di tempat saya Jakarta tuh rata-rata habaib semua tuh yang nguasain tuh kan. Jadi saya nyambung sama mereka gitu. Ini saya punya sanad ilmu sama habaib gitu kan. Habaib saya, guru saya itu belajar di Tarim lama di sana. Belajar sama Syekh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, gurunya Habib Umar. Belajarnya, jadi saya belajar ilmu dari dia, belajar ilmu fikih segala macam, termasuk ngajarin saya lah tentang cara pandang gimana ngadepin orang kayak gitu-gitulah, banyak belajar gitu. Oke, berarti abang tuh keluar berarti 2011 masuk 2014 ya betul. 2014 ke 2025 11 tahun ini. Iya betul. Di 11 tahun ini pasti ada lah teman-teman yang lama-lama ketemu dan segala macam. Nah, bagaimana seorang Yusuf yang baru ini menjaga pergaulannya itu bang? Ada juga pas ketemu temen lama gitu, pas ketemu, "Jo, lu kenapa jadi sesat gini?" kata.
Saya dibilang sesat ya. Sama itu teman kalau saking akrabnya kayak gitu-gitu tuh emang tuh. Emang kayak gitu tuh. Kok lu kenapa jadi sesat gini? Kenapa saya pakaian Islami dibilang sesat ya? Lu kenapa jadi sesat gini? Saya ketawa-tawa, cuma saya ngadepin kayak gitu ya sabar. Saya tahu ujiannya gitu kan. Ya biasa lah dikatain teroris, dikatain ya kayak begitu-gitu, hal yang udah bersahabat sama kuping saya nggak pernah ambil pusing gitu. Bahkan saya kalau perlu ya saya doakan ya. Saya apa namanya berpikirnya ya sama kayak saya dulu gitu. Saya suka ngata-ngatain orang kayak gitu karena saya nggak tahu kan gitu. Jadi saya pikir nggak salah dia karena orang nggak tahu, orang belum tahu gitu. Kecuali kalau dia udah tahu hal kayak gitu, ya mungkin tuh menyebalkan gitu ya, karena dia tahu perkara itu gitu kan. Kalau dia nggak tahu ya kan ya udah dia nggak tahu namanya juga gitu. Saya tahu diri saya waktu nggak tahu soal perkara sunnah kayak gitu-gitu ya udah. Jadi saya maklumi aja gitu Bang, kayak gitu. Oh berarti abang cukup bijak lah ya untuk menjaga pergaulan ini, lumayan lah ya, maksudnya tidak, karena kalau saya pernah ngobrol sama Cing Abder, karena kalau beliau itu kan juga gitu juga kan dulunya, dan beliau bilang nggak ada namanya menang melawan narkoba itu kecuali sampai ke liang kubur. Betul. Jadi gua nih makanya gua tuh bener-bener cut off semua arah yang ke arah sana gitu, dia bener-bener nggak mau bergaul lagi gitu karena takut jangan sampai nanti ke sana lagi gitu. Betul bang. Nah, berarti maksudnya Bang Jojo lumayan lah ya, lumayan bisa lah. Saya doakan lah Bang, semoga Abang istiqomah terus, bang. Luar biasa lah. Terus Abang udah ini belum? Akhirnya tadi yang jamaah tablik. Iya. Abang jadi mubalik. Iya. Akhirnya ikut jamaah tablik. Saya tanya konsultasi dulu sama Habib saya, sama Habib saya ini. Bib, saya tertarik mau belajar juga sama jamaah tablik, gimana? Saya tanya bilang gitu. Bagus itu Sub. Itu syekh-syekhnya semua, alim, kabir Sub, katanya. Luar biasa Sub. Itu bisa silakan belajar Sub sama mereka. Biar nanti kamu juga bisa dapat cara pandang dan sanad ilmu dari tempat lain kayak gitu. Saya sampai belajar ke India sana Bang. Saya sudah pernah datang ke Grand Masyaihnya sana di India tuh. Oh, jamaah tabligh itu India ya, bukan Bangladesh ya? Bukan, di India dia. Ya, pusat syekhnya itu, masyaihnya itu di sana, di masyaihnya itu di India. Di sana saya belajar. Sampai ya di sana itu saya dapat sanad ilmu ya, lebih menekankan kepada ilmu tentang dakwah aja, Bang. Sirah Nabi SAW dan para sahabat tuh diceritakan. Bagaimana cara dakwahnya Nabi dan para sahabat. Mereka cuma cerita tuh di seputaran Nabi SAW dan para sahabat, para nabi sama sahabat dakwahnya, udah itu aja. Mereka ceritanya cuma itu, ngasih tahu tentang usul-usul dakwahnya gitu, mulai dari ini gini tertibnya dakwahnya Nabi waktu di Mekah, ini waktu di Madinah seperti ini kayak gitu. Sampai saya banyak dapat ilmu lah, belajar gitu dari situ, termasuk senantiasa nggak boleh bersangka buruk sama orang lain karena nggak ada yang tahu akhir kehidupan orang. Jadi saya walaupun saya hari-hari ini kadang-kadang suka nanya, Bang, kenapa kok bisa Bang masih bisa ngumpul sama orang yang mabuk kayak begitu-begitu? Ya karena saya nggak pernah berpikir bahwa kehidupan dia lebih hina saat ini dari saya. Betul. Karena saya takut kalau nanti Allah balik kehidupannya, naudzubillah, gimana nanti keadaan saya. Ternyata Allah murka sama saya, tahu. Kan saya pernah dulu dapat cerita tuh sanad ilmu tentang ada salah satu orang abid dari Bani Israel yang kemana-mana diikutin awan, dia lagi duduk di satu tempat. Di sampingnya ada orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat ini bilang begini, mimpi apa saya semalam? Duduk di samping saya ini orang yang terkenal akan ibadahnya, orang yang punya derajat di sisi Allah. Sedang orang ahli ibadah ini dia bilang, mimpi apa saya semalam? Duduk di sebelah orang maksiat ini. Mereka berpisah, awannya pindah ke mengikuti orang yang ahli maksiat ini Bang, jalan. Iya betul sih. Itu tuh salah satu pelajaran yang saya ambil di tahun ini juga Bang. Jadi saya ketemu Ustadz Felix, itu juga Ustadz Felix ngomong gitu. Jadi kayak, mohon maaf teman-teman, sanad saya dari Ustadz Felix karena saking sering ketemu sama beliau. Jadi beliau itu juga ngomong, maksudnya hal yang paling berbahaya buat kita itu adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Oh, berat itu ujiannya. Wah, itu karena itu tuh dia muncul, kadang tuh kita tidak sadar itu. Iya betul, samar-samar dia. Betul. Samar-samar. Betul. Kayak misalnya kita jalan
lagi azan, kita jalan menuju masjid, kemudian kita lihat samping kiri kanan kita lagi pada asik aja ngobrol. Ada tuh di hati dikit kayak, ih gue ke masjid loh, lu enggak. Iya betul. Itu tuh bahaya itu. Bahaya bang. Bahaya, makanya nyambung ke abang tadi tuh. Iya betul. Kau sering ketemu Ustadz Felix bang? Sering, beberapa kali. Saya pengen banget ketemu beliau tuh. Wah, insya Allah nanti saya kabarin. Saya kabarin. Bang, sorry, tadi abang tadi bilang sampai Grand Masayahnya itu sampai di India. Iya. Saya tuh ngelihat itu aman nggak sih bang di sana? Maksudnya saya ngelihat kayak video-video tuh kayak cewek-cewek berjilbab di sana ditarik-tarik gitu. Oh, kalau itu cuma di sebagian tempat aja sebenarnya bang. Memang di sana tuh ada beberapa tempat tuh ekstremis Hindunya tuh kesal bang, karena jamaah tabligh ini banyak masukin orang ke Islam bang. Jadi orang-orang Hindu tuh banyak yang Muslim. Jadi Muslim gitu karena melihat kehidupan karena jamaah tabligh. Iya, dakwahnya jamaah tabligh ini. Karena kan jamaah tabligh ini masanya itu belum mengizinkan dakwah ke non Muslim bang. Jadi tertibnya itu dakwah di orang Islamnya dulu, orang Islamnya beres, nanti orang tuh berbondong-bondong datang ke orang untuk memeluk Islam, dan itu sudah kejadian di sana bang. Jadi sampai orang-orang non Muslim Hindu di sana, kok enak ya jadi orang Islam ya, nggak ada kasta. Orang di sana tuh kan ada kastanya bang, Brahma, ya kan, Satria, Sudra gitu kan. Kok jadi orang Islam, tukang beca sama profesor bisa duduk bareng, makan bareng, ngobrol bareng, kok enak ya kayak gitu kehidupan. Sehingga mereka melihat kehidupan Islam itu indah, mereka tertarik sendiri bang, keinginan mereka sendiri. Jadi permasalahannya yang dirumuskan oleh para masyayikh sana, perbaiki orang Islamnya, orang non Muslim nanti berbondong-bondong mereka nawarin diri nanti masuk Islam begitu. Karena kesalahannya hari ini belum seperti sahabat Nabi yang sudah punya iman dan akhlak yang baik, sehingga seperti Sayyidina Ali kan, sahabat-sahabat Nabi cuma bilang kulu mithlana, jadilah kalian seperti kami, ngelihat satu kabilah masuk Islam. Seperti Sayyidina Ali datang ke Yaman, ya kan, satu kabilah hanya 3 hari aja satu kabilah semuanya masuk Islam. Karena apa? Agamanya mereka, imannya mereka udah sempurna bang. Sehingga dari mulut mereka ini keluar sudah nur semua, sudah orang mudah gitu. Auranya luar biasa. Terpancarnya itu memang beda lah. Beda, itulah kenapa tuh sahabat Nabi kayak begitu. Betul. Sehingga mereka tuh benar-benar, saya pengen menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar, saya pengen menjadi seperti Sayyidina Umar gitu. Orang-orang bercita-cita tuh zaman dulu orang non Muslim seperti itu gitu. Nah hari ini ya mohon maaf, saya umumnya dulu mungkin saya waktu belum masuk Islam pun saya nggak ngelihat ada orang Islam yang benar tuh barometernya siapa. Paling taunya agim gitu kan. Tuh ngeliat dari cara ngomongnya lembut kayak gitu kelihatannya. Tapi nggak tahu kehidupan sehari-hari tuh seperti apa tuh kita gitu. Sedangkan dakwanya para sahabat Nabi kan orang Yahudi, orang Nasrani itu kan ngelihat kesehariannya, muamalahnya, mereka bermuamalah, sampai kan yang jubah perang Sayyidina Ali sampai dicuri sama orang, diaku-akuin Sayyidina Ali ngalah kan, sampai akhirnya ngaku ini ternyata punya Sayyidina Ali dan dia masuk Islam gitu loh. Muamalahnya sampai orang terkesan gitu sama orang Islam. Jadi saya dapetin orang Islam, perbaiki aja keislaman kamu, pasti orang-orang non Muslim akan ngikutin kamu. Amin. Bang, abang tadi sudah ke Singapura, sudah ke India juga sampai ini. Mekah Madinah sudah bang? Insya Allah tahun ini bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, saya doakan lancar. Mudah-mudahan diajak itu Green Boys 3 orang juga. Niatnya sebenarnya November bareng-bareng tuh bang. Oh Masya Allah. Iya bareng-bareng kan tadinya. Gopar mau dia? Tadinya nggak mau, terus gara-gara katanya kan biasalah orang stigma tuh, kalau nanti kita ke Mekah takut sana nanti kita dibalas yang apa-apa, yang enggak kan gitu. Saya bilang itu stigma aja, saya bilang nggak ada. Simpelnya sebelum berangkat sholat tobat, niat tobat, sudah selesai, minta ditutup aib di Mekah, udah selesai. Saya bilang begitu. Nggak usah mikir-mikir yang enggak. Jadi datang kayak gitu. Betul bang, saya juga orang yang sangat menentang itu karena itu terlalu banyak cerita-cerita di masyarakat yang kayak nanti kamu di sana dibalas. Maksudnya seolah-olah kayak Allah tuh maha baik gitu. Dan umroh dan haji itu kan ibadah yang undangan ya. Kalau Anda diundang ke sana, nggak mungkin Allah pengen mempermalukan Anda di sana, nggak mungkin gitu. Allah tuh baik gitu. Saya sering ngomong ke teman-teman tuh, nggak usah percaya. Itu stigma cerita-ceritanya orang aja. Jadi bikin orang takut sama umroh. Bahkan saya bilang kalau kamu pun pengen, belum kuat agama kamu, kesana kamu pengen lihat lagi selama kamu muslim, boleh aja saya bilang, silakan kamu. Karena fitrahnya saya bilang, fitrahnya ya, bukan hanya orang Islam ya, bahkan non Muslim pun, kalau dia ngelihat Ka'bah, saya bilang, saya jamin dia nangis. Saya bilang, karena itu fitrahnya manusia, Allah ciptakan Ka'bah tuh
jadi sebuah fitrah buat manusia tuh, jadi benar-benar bisa kembali seperti ke fitrahnya dia. Iya, iya sih. Getar sih, maksudnya Ka'bah tuh yang luar biasa sih. Iya. Kita lihat tuh kayak, ini loh yang selama ini kita disuruh menghadap ya. Betul Bang. Disuruh menghadap, ternyata itulah kiblatnya kita. Nah itulah Bang, mudah-mudahan ini lancar-lancar. Doakan saya Bang, umrohnya. Abang Amin. Muslim dari kecil nih, saya Tidak Bang, minta doanya. saya Muslim dari kecil, tapi kalau secara ilmu agama Abang, saya sejujurnya Bang, Abang tadi sebut kitab-kitab itu nggak ada yang saya udah baca. Saya dari tadi mikir kayak, kok nggak ada ya sebut Riyadus Solihin kayak Bulughul Maram kayak, maksudnya yang ecek-ecek aja dulu. Hadis Arba'in, Iya, hadis Arba'in, Imam Nawawi kayak itu kan. Saya belajar juga itu. Iya, maksudnya itu kan yang umum. Iya, ya betul, itulah tingkat-tingkatnya saya tuh masih di situ tuh. Kalau udah yang dan saya kayak wah apa ya tadi apa itu gitu. Tapi mudah-mudahan Bang, terima kasih banyak. Ya. Mungkin closing statement lah dari Abang untuk orang mubalik mengajak ini anak-anak muda nih yang sekarang mungkin saya melihat Bang di teman-teman saya maupun di kalangan yang di bawah saya itu bukan tidak mau belajar, tapi mereka itu kayak takut berubah. Jadi kayak takut kalau misalkan, saya kalau rajin sholat, saya jadi nggak bisa gini-gini lagi dong. Saya jadi nggak bisa gini lagi dong. Atau saya kalau umroh, ntar pulang saya nggak bisa lagi yang kayak gini-gini dong, kayak gini-gini. Jadi pengen beribadah, tapi takut berubah. Oh gitu. Apalagi stigma kadang-kadang orang, teman saya tuh hijrah keluar dari kerjanya, fokus nih malah kena musibah mulu begitu kan, cerita-cerita seperti itu. Betul Bang, kalau lagi-lagi kalau menurut saya itu stigma Bang. Itu seperti yang saya anggap sebagai penyucian dosa kita di masa lalu lah gitu Bang. Jadi kalau misalkan memang kita diberikan ujian atau musibah, yaitu memang ujian keimanan, setiap orang memang pasti lewatin. Tapi kan Allah janjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan itu kan, tidak akan memberikan satu ujian kepada seorang hamba kecuali ya kadarnya Allah tahu ini bisa dilewatin sama orang itu gitu. Kalau kita sudah tahu mengenai ayat itu dan Allah sudah membuatkan statement seperti itu, berarti kita tahu kita bisa melewatinya. Kendaraannya apa? Tinggal sabar aja sebenarnya. Ya. Sabar aja terus. Iya, sabar aja. Makanya kayak Habib tadi tanya tuh, kalau lu dikasih 1 tahun susah, tapi setelah itu surga terus, mau nggak? Iya mau, cuma kan permasalahannya kadang kita nggak tahu ke depannya apa, nggak kelihatan, jadi kita ragu itu permasalahannya Bang. Padahal itu cukuplah percaya dan sangka sabar. Baik, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Oke baik, terima kasih banyak Bang Muhammad Ali Yusuf, luar biasa petinju. Akhirnya Bapak punya anak yang petinju ya. Dari nama Muhammad Ali Yusuf, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Jojo. Dan teman-teman, mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman. 1 jam yang teman-teman nonton ini, saya berdoa semoga ada ilmu-ilmu yang teman-teman bisa ambil, ibroh-ibrohnya yang teman-teman bisa manfaatkan di kehidupan, sehingga mari kita sebarkan hal-hal baik di lingkungan kita masing-masing. Jadi terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad pamit, Bang Jojo juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.